Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin coba merenung-renung yang meresap-resapi ciri-ciri ketakwaan, ciri-ciri orang yang bertakwa, nah, kita mau lanjutkan ya ke bahasan berikutnya. Jadi kalau di Al-Fatihah itu kan ada orang-orang yang diberikan nikmat dan ada orang-orang yang dimurkai dan yang sesat kan. Nah, dua golongan itu yang kita tidak ingin, dan sekarang justru kita akan masuk ke sana ya, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri yang cukup panjang ya, tentang kebalikannya ya. Jadi kalau orang-orang yang lurus, yang diberi nikmat, yang bertakwa itu simple ya, jalannya tuh straightforward sebenarnya, meskipun nggak mudah, tetapi profilnya itu straightforward. Sementara ya yang jalannya tidak lurus, belok-belok itu memang kompleks. Kita akan coba nanti, mungkin tidak selesai dalam sekali pembahasan karena takut kepanjangan videonya, tapi kita mulai dulu lah ya di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba merenungi ulang ya. Jadi kaitan dengan apa namanya, ini kan kita akan mulai masuk ke bahas apa ya, bukan bahas lah, merenung-renung ya. Ayat 6 dan 7, kemudian 8 sampai 20 gitu. Tapi kalau coba flashback ke bahasan di Al-Fatihah ya. Jadi yang kita inginkan kan adalah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan nikmat gitu. Sebelumnya kita menyadari bahwa kita pasti butuh petunjuk untuk bisa beribadah, karena kita adalah miliknya Allah gitu. Kita udah mendapatkan nikmat sedemikian banyak ya, mendapatkan kasih dan sayang Allah sedemikian banyak, bahkan banyak hal yang tidak kita minta sudah diberikan sama Allah. Saya rasa kita jarang tiap hari meminta misalnya nafas supaya diberikan ya, mata supaya tetap bisa melihat ya, bagi yang bisa melihat. Kayaknya jarang ya orang meminta satu-satu nikmat itu begitu, tapi tetap dikasih gitu ya. Yang kerja misalnya, yang masih punya pekerjaan, jarang yang setiap hari itu meminta perusahaannya tetap punya pelanggan sehingga tetap bisa digaji. Itu jarang ya. Padahal kalau perusahaan kita nggak punya pelanggan, kita nggak punya gaji ya kan gitu. Jadi tapi ya itu tetap dimudahkan gitu oleh Allah tanpa tangan kita ya. Kita hanya menjalankan part pekerjaan kita sendiri, tetapi sebenarnya kan jauh lebih banyak hal yang nggak kita minta ya kan. Orang-orang yang kerja kemudian dapat kebetulan ya pimpinan yang menyenangkan, itu kan mungkin nggak pernah minta juga eksplisit, ya Allah berilah saya pimpinan yang menyenangkan gitu ya. Jarang ya, kecuali pas lagi dapat pimpinan yang nggak menyenangkan. Tapi pas lagi kondisi normal kan nggak minta begitu juga. Lihat Allah kasih gitu, teman kerja yang menyenangkan, tetangga yang menyenangkan. Bayangin lah kalau kita tinggal di satu tempat tinggal yang tetangga pas kita tuh nyebelin banget misalnya gitu, itu kan nggak enak ya kan. Setiap hari mau pindah nggak semudah itu juga gitu. Tapi ya banyak orang yang sebenarnya merasakan nikmat itu, nikmat bertetangga yang aman, yang tentram gitu, tanpa pernah diminta. Jadi saking banyaknya Rahman dan Rahim Allah yang kita nikmati, nggak ada lain. Padahal itu semua harus terutama yang ada dalam kendali kita langsung harusnya nanti akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Maka otomatis kita tunduk ya, tunduk beribadah ya, berusaha menjalankan tugas kita, dan untuk itu kita perlu petunjuk untuk supaya bisa menjadi orang-orang yang
yang dapat nikmat, yang selamat gitu. Soalnya ada potensi kita untuk menjadi orang-orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Nah, petunjuknya ada di mana? Ada di dalam Quran, di Al-Baqarah, ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fih. Jadi petunjuknya di Quran ini. Cuman syarat untuk mendapatkan petunjuk itu adalah ya alif lam mim gitu ya, merasakan diri tidak tahu, knowing nothing state ya. Membuka pikiran gitu, membiarkan petunjuk ini datang kepada kita ya. Nah, dan petunjuk ini hanya terjadi pada orang-orang yang bertakwa ya, orang-orang yang pengen selamat gitu ya. Profilnya adalah kita adalah jadi orang yang percaya pada yang gaib ya. Kalau kita nggak percaya pada gaib, maka seluruh petunjuk ini nggak akan make sense buat kita. Nah, itulah kurang lebih mungkin kalau saya coba renung-renung lagi kaitannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, di ayat 6 dan 7 itu ada satu penjelasan ya yang tentunya dipaparkan di sini untuk membuat kita waspada, karena mungkin saja kita jadi orang seperti ini. Moga-moga tidak gitu. Tapi yang jelas orang seperti ini ada. Yang sangat jelas adalah orang-orang yang disebutkan di ayat 6 sebagai orang-orang kafir, innalladzina kafaru. Jadi betul-betul disebutkan istilah kafir itu. Sebelum saya belajar dari beberapa, terutama ya kembali lagi terutama dari Ustadz Nu'man ya, saya menganggap kafir itu adalah istilah yang casual gitu, yang biasa, yang standar gitu. Semua yang non muslim kafir gitu. Tadinya saya berpikir begitu, tapi beliau mengulas gitu bahwa ini bukan ulasan saya nggak punya kapasitas ya. Jadi beliau mengulas bahwa kata kafir itu di Quran, apalagi di awal-awal Al-Qur'an ini ya, dipakai buat sebuah situasi yang sangat melewati standar gitu ya. Itu. Jadi istilah kafir itu bukan biasa, bukan sekedar non muslim. Karena kalau sekedar non muslim ini nggak masuk di sini ya. Kita lihat ya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi sesungguhnya bagi orang-orang kafir sama saja apakah kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Jadi yang disebut sebagai kafir di sini, ini sekali lagi saya mengutip ya dari Ustadz itu, bahwa orangnya adalah orang yang dikasih peringatan atau tidak mereka nggak akan beriman. Jadi udah dikasih tahu, diajakin ngobrol, itu nggak akan beriman, tidak akan loh ya, tidak akan beriman. Jadi yang udah ketutup sebenarnya istilah kafir itu, bukan yang masih punya potensi. Padahal kenyataannya kan banyak non muslim yang akhirnya masuk Islam gitu ya kan, jadi mu'alaf masuk Islam. Belum masuk Islam pun banyak yang masih mau berdiskusi, berdialog ya. Kan banyak tuh dialog lintas agama gitu ya, ya masih dengan agama masing-masing tapi saling berdialog ya. Ya mungkin kalau di Indonesia agak jarang karena mungkin ya muslimnya mayoritas, tapi di negara-negara kayak di Amerika gitu misalnya yang muslim minoritas, justru dialog antar agama itu sering banget terjadi gitu, dan banyak yang open nih, terbuka gitu. Kan nggak cocok sama profil ini kan, jadi kalau mereka disebut sebagai kafir nggak cocok gitu. Apalagi selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka gitu. Wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Jadi bayangin ya, saking, berarti kalau dilihat sini ya, saking udah nggak pengen berimannya mereka, udah nggak tertariknya mereka yang disebut kafir ini, ya udah sekalian Allah mengunci hati, pendengaran ya, sehingga penglihatan mereka pun tertutup dan langsung diancam dengan mereka akan mendapat azab yang berat. Ini kan ya orang-orang yang dimurkai gitu kan, yang di Al-Fatihah gitu. Itu sudah sangat melewati batas gitu, ke perlawanannya sudah sangat melewati batas, nggak main-main ini gitu. Maka dari itu ya sepertinya memang istilah kafir tidak bisa kita sembarangan pakai ya, hanya kepada orang-orang yang non muslim saja, sepertinya begitu ya. Ini sekali lagi saya mengutip ya,
Sepertinya memang kafir itu digunakan kepada orang-orang yang ciri-cirinya seperti ini gitu. Tapi orang-orang yang nyantai aja, yang mau dialog, yang ngobrol tuh masih biasa aja gitu ya, nggak ngeyel, bahkan tidak menyakiti kita, ya sebenarnya mungkin kita nggak perlu menggunakan istilah ini semudah itu gitu ya. Nah, ayat 8 nanti sampai 20 itu saya masih merasa-rasa gitu. Kalau di sini sih kayaknya kan nyambung semua ya. Sampai 20 ini agak dipisahkan. Menurut saya sih masih nyambung sampai 19. Saya ragu apakah ayat 8 ini nyambung sama 67. Jadi ini deskripsi golongan yang kafir gitu. Bisa jadi iya gitu. Meskipun yang saya tangkap juga dari penjelasan para ustadz adalah ayat 8 ini agak berbeda kondisinya dengan yang 67. Kalau 67 itu very clear ya, menunjukkan perlawanan yang sangat tegas, makanya diancamnya luar biasa gitu ya. Bahkan dengan, tapi yang 8 ini rada-rada tengah-tengah gitu ya, yang mungkin nggak disebut di sini sih, tapi mungkin kita akan mengenali ya, bagi yang muslim biasanya kan pernah belajar agama ya, ada istilah orang munafik gitu. Itu profilnya dari ayat 8 sampai nanti dibahasnya sampai ayat 20. Nah, orang munafik, nah ini saya juga masih ragu-ragu ya, apakah orang munafik ini include di atasnya jadi kafir atau ya dia masih tengah-tengah gitu. Yang jelas penjelasannya panjang di sini orang munafik ini, karena mungkin menunjukkan kompleksitas kondisi psikologis mereka gitu. Nah, satu hal yang saya baru dapat ya waktu saya mengikuti kajiannya Ustadz Nu'man ini tentang ayat-ayat ini adalah kita atau saya lah ya, itu sering membahas orang munafik, orang kafir itu sebagai orang yang ada di luar saya gitu. Oh, tuh kafir, orang-orang itu, mereka itu gitu ya. Seringnya seperti saya berjarak dengan mereka gitu. Nah, padahal sebenarnya Al-Quran ini kan petunjuk bagi diri saya. Jadi kok kayaknya nggak pas ya kalau ini kemudian saya pakai untuk menunjuk orang, oh dia kafir, oh dia munafik gitu ya. Jadi kalau dilihat-lihat ya dan dirasa-rasakan, harusnya ini adalah alat untuk mengakses diri saya sendiri. Adakah ciri-ciri ini muncul di diri saya gitu? Karena jangan sampai gitu. Jangan sampai ciri-ciri muncul di diri saya. Itu. Nah, misalnya ya ayat nomor 8. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, di lisannya ngomong begitu, padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang beriman. Nah, ya kan? Jadi ngakunya beriman, tapi di dalam hatinya enggak. Wah, ini kan kompleks ya. Ngomongnya sama hatinya beda gitu. Iman itu kan bicara hati kan. Nah, mereka menipu Allah di ayat 9 dan orang-orang beriman. Padahal tanpa disadari mereka menipu diri sendiri. Ini kalau penjelasannya Ustadz sih, mereka bermaksud menipu Allah dan orang beriman, tapi sebenarnya mereka nipu dirinya sendiri karena Allah tahu ya. Gitu. Dan mungkin juga orang-orang beriman yang baca Quran ini ya tahu gitu bahwa ada jenis orang seperti ini kan, yang pura-pura beriman itu ya. Kalau kita sebagai orang beriman mungkin tahu. Nah, meskipun ya balik lagi tadi, sepertinya ini harus lebih digunakan sebagai cara mengakses diri kita sendiri. Adakah kita menunjukkan gejala begini gitu? Jangan sampai gitu ya, karena perilaku yang melewati batas ya, sampai jadi yang profil nomor 67 itu kan tidak tiba-tiba ya. Saya selalu yakin bahwa perilaku baik maupun buruk itu tidak tiba-tiba. Perilaku baik itu perlu dibangun dari hal-hal kecil sampai melekat, menetap gitu. Sebaliknya perilaku buruk juga dibangun dari hal-hal kecil gitu. Tidak tiba-tiba gede. Jadi orang yang korupsi besar miliaran itu kan tidak mulai dari yang kecil-kecil ya. Tidak tiba-tiba langsung korupsi besar gitu. Nggak mungkin lah ya, dia akan mulai dari yang kecil-kecil kemudian bertambah-tambah gitu. Nah itu
Begitu juga dengan kekafiran ini atau kemunafikan. Jangan-jangan, ya, moga-moga jangan sampai kita, atau mari kita mengenali adakah ciri-ciri ini yang awal ini ada di diri kita. Jadi ngakunya beriman padahal di dalam hati tidak gitu. Ngakunya saya meyakini ya ajaran Islam ini benar, tapi begitu ada ketemu yang saya nggak suka, saya nggak cocok gitu, atau tidak menguntungkan bagi saya, kemudian kita cari-cari alasan gitu. Nah, ini agak mengerikan sih, karena ada potensi begini gitu kalau saya melihat kadang-kadang di diri saya, ya kan. Nah, hati mereka berpenyakit. Jadi, ya kompleksitas ini ya, kompleksitas saya itu ngaku beriman padahal enggak gitu, ya. Dan saya merasa atau manusia ini merasa bisa menipu Allah dan orang beriman, itu kan pasti karena di dalam hatinya ada penyakit, ada sakit hati, entah bentuknya iri, entah bentuknya dengki, entah bentuknya saya tuh takut diremehkan orang gitu ya, entah bentuknya saya tuh pengen kelihatan bagus aja, saya pengen kelihatan keren, saya pengen kelihatan soleh gitu. Itu semua kan penyakit hati ya. Saya khawatir kalau dinilai jelek gitu. Nah, lalu Allah tambah penyakitnya. Jadi ya karena penyakit hati itu harusnya diatasi, ini malah diekspresikan gitu dalam bentuk kemunafikan. Ya Allah tambah gitu. Wah, yang bahayanya adalah akhirnya mereka akan mendapatkan azab pedih. Wah, ini juga ancamannya nggak main-main gitu ya. Bayangkan ya, Allah yang Rahman dan Rahim itu sampai mengancam begini. Nanti yang orang yang seperti ini akan dapat azab yang sangat pedih ya, di neraka gitu. Jadi kan ancaman yang luar biasa ya untuk Tuhan yang sangat Rahman dan Rahim sebenarnya. Berarti perlawanannya itu sudah sangat mengerikan ya, sudah sangat kelewatan perlawanannya itu. Ya, dijabarkan lebih lanjut ya. Ya gimana nggak kelewatan ya? Misalnya nih, apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di bumi, berarti saat ada yang nasihatin gitu, kamu tuh salah, ya kamu tuh korupsi misalnya, kamu itu melenceng, kamu tuh kok ngawur gitu. Jawabannya bukannya introspeksi kemudian, iya emang bener saya salah ya, atau jangan-jangan emang saya salah ya, malah ngeyel kan. Mereka menjawab justru kami orang-orang yang melakukan perbaikan, bukan cuma ngeyel, tapi justru menjustifikasi kesalahannya itu sebagai perbaikan gitu. Nah, saya kok agak ngerinya adalah mungkin tidak se ekstrim ini ya. Ustaz Tuman tuh sering bilang bahwa orang kafir di masa lalu itu, di masa Nabi itu, orang seburuk-buruknya orang kafir ya. Orang munafik di masa itu seburuk-buruknya orang munafik. Zaman sekarang itu ada, tetapi mungkin tidak separah dulu ya. Ya kan? Kenapa? Karena ya mereka bertemu dengan Nabi sebenarnya, yang harusnya kalau kita ketemu Nabi itu kan ada perasaan gimana lah gitu ya, yang akan membuat kita lebih yakin. Ketemu sama Nabi aja mereka kayak gitu kan, berarti kan parah banget tuh orang di masa itu kan. Artinya yang perlu kita refleksikan adalah memang kondisi sekarang ya. Mungkin tidak separah dulu, tetapi adakah di zaman sekarang ini atau diri kita ini adakah gejala-gejala yang seperti ini ya? Gejala-gejala kalau dinasihatin bukan introspeksi tapi ngeyel misalnya. Nah, saya kok ngelihat ada gitu ya. Terus terang nggak mudah sih saya misalnya ya, kalau saya merefleksikan diri saya, dinasihatin yang bagus, yang baik, bahkan dinasihatin yang saya tahu ya, sederhana lah ya, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang Islam ajarkan ya, adab-adab sehari-hari yang Islam ajarkan, tapi masih susah saya jalankan. Misalnya simple lah ya, kita tahu adab minum misalnya, minum sambil duduk misalnya gitu ya. Ya kan kita tahu lah ya, ada orang yang sudah punya terbiasa melakukan itu, ada yang mungkin masih perlu berlatih sehingga kadang-kadang lupa. Nah, terus ada yang ngingetin, ya kan, ada yang ngingetin. Nah, pas ada yang ngingetin ini, itu untuk bisa alamiah menerima, merefleksi, bahkan berterima kasih itu nggak mudah. Jauh lebih refleks itu adalah
melawan gitu, misalnya dengan bilang ya lupa gitu, ya elah banyak kali ibadah yang lain nggak cuma minum sambil duduk. Ada godaan-godaan begitu gitu. Ya mungkin ini tidak separah kemunafikan di zaman dulu, tetapi bibit-bibitnya kan bisa aja begini ya. Itu baru bicara yang sifatnya sudah ada dalilnya ya. Belum misalnya hal-hal yang sifatnya mungkin etika keseharian ya. Ada orang naik motor di Jakarta ini, orang naik motor ngelawan arus, kita ingetin ya, kita klakson atau kita buka jendela, kita ingetin, sebaik apapun ngingetinnya, probability-nya cukup besar ya di Jakarta ini untuk malah dia yang ngomel gitu sama kita, dia yang marah sama kita. Atau ya saya nggak ngomongin orang lain dah, saya ya kadang-kadang masih begitu juga ya, kalau kita diingetin di jalanan suka ngomel. Padahal sebenarnya melawan arus itu jelas salah. Bukan cuma salah yang merugikan diri saya sendiri, tapi yang lebih berbahaya adalah kenapa ada aturan lalu lintas itu kan, karena itu berbahaya buat orang lain gitu kan. Anggaplah kita nggak peduli sama keselamatan kita, itu berpotensi mencelakakan orang lain, mengagetkan orang dan bahkan bisa celaka gitu. Nah artinya harusnya kan kita terima kasih, introspeksi gitu kan, tapi itu nggak refleks. Yang refleks adalah merasa diri benar gitu, saya buru-buru nih gitu ya kan, jauh kalau muter. Nah ini kan agak mirip-mirip ya dengan ini gitu. Kalau dikatakan mereka jangan berbuat kerusakan, jawabnya justru kami membuat perbaikan. Wah aku buru-buru kok gitu. Jadi ingatlah, nah ini make sense karena kemudian dideskripsikan berikutnya, ingatlah sesungguhnya mereka berbuat kerusakan tapi mereka nggak menyadarinya. Jadi ya kasus yang tadi kan jadi masuk ke golongan ini ya. Orang yang lawan arus itu berbuat kerusakan karena orang lain pada ngikut gitu kan. Oh dia ikut. Nah ya kalau udah lama-lama biasa, dia makin merasa itu biasa, lalu someday tiba-tiba kecelakaan, itu bahkan dia malah menyalahkan yang nabrak gitu kan. Dia nggak hati-hati gitu. Padahal dia yang lawan arus gitu. Ini berbahaya sekali. Jadi saya pikir bibit-bibit itu jangan-jangan ada ya. Jadi tidak harus dalam bentuk yang langsung besar, tapi dalam bentuk yang kelihatannya kecil-kecil itu ada. Nah kalau kita membayangkan masyarakat muslim yang seharusnya ya kan adalah orang yang sangat peduli sama keteraturan masyarakat ya, sama keselamatan orang, jangan nyusahin orang kan gitu ya orang Islam itu kan. Kalau kita bayangin masyarakat yang ideal gitu, jadi harusnya hati-hati ya. Kalau ada aturan yang kita ikuti, ya mungkin kita repot mesti muter, tetapi kan itu demi kebaikan bersama gitu ya. Nah gitu-gitu loh, saya ngerasa kok iya bibit-bibitnya harus diwaspadai gitu. Jadi saking udah biasanya melakukan kerusakan itu nggak disadari. Ini ayat 12 ini. Tuh. Nah, ya mungkin sampai sini dulu lah gitu ya. Jadi kalau direfleksikan kayaknya memang ya berbahaya ya gitu. Jangan-jangan kita nanti mungkin merasa bahwa saya itu muslim ya, saya nggak pindah agama gitu, saya masih menjalankan sholat misalnya, merasa masih bayar zakat, bahkan mungkin sudah naik haji atau umroh berkali-kali, tetapi perilakunya di sini kan nothing to do dengan ibadah-ibadah tadi yang disebutkan tadi ya, ngeyel, diingetin nggak mau, itu kan nothing to do dengan ibadah jumlah yang banyak itu, dengan jumlah sholat kita, dengan jumlah infak kita kan. Ini soal ya hati kita yang kondisi hati kita yang terekspresikan di perilaku sehari-hari gitu. Nah, jangan-jangan nih khawatirnya ya kita itu merasa selamat karena masih sholat, masih zakat gitu. Tapi sebenarnya kita rugi ya karena tidak menyadari kesalahan kita di sisi yang ini ya, di sisi yang perilaku ini. Nah, bahayanya kan itu ya, salah tapi nggak nyadar, itu yang mengerikan. Mereka berbuat kerusakan tapi nggak menyadarinya. Moga-moga dihindarkan kita ya. Segitu dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
forever.